Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan menjelang siang ini, anak-anak. Kita lanjutkan eh, pembahasan berikutnya yang sebelumnya di materi ke-11 yaitu jurnal penyesuaian. Materi yang ke-12 yaitu tentang jurnal umum sudah, jurnal penyesuaian sudah, posting. Jadi ketika jurnal sudah kita buat dari transaksi yang sebelumnya, kita diminta untuk memposting. Posting ke buku besar. Posting itu apa? Posting itu adalah pemindahan atau pengelompokan semua akun-akun rekening sesuai dengan rekeningnya dan kode rekeningnya. Oke, di jurnal umum dan jurnal penyesuaian tentu banyak nama rekeningnya. Jadi nama rekeningnya di jurnal umum dan jurnal penyesuaian ini acak. Jadi sesuai dengan transaksinya. Di sini maka diperlukan adanya buku besar atau pengelompokan, pengelompokan akun eh, dari akun-akun atau nama rekening yang sudah ada. Yang pertama yang perlu kita kelompokkan ini nanti saya urut kalau di buku kayaknya sudah di buku halaman berapa ya, halaman 33 mulainya itu sudah dikasih clue atau nama rekeningnya sudah dibuat, diurutkan. Ini tinggal ngisi ya di buku kalian. Semoga sudah diisi. Nah, ini akan saya bahas. Yang pertama adalah jurnal atau nama rekeningnya kas di bendahara keluaran. Ah, kita yang perlu diisi dalam postingan buku besar yaitu ada tanggal, nomor bukti, uraian, referensi, jumlah, di mana ada sisi debit dan kredit dan saldonya. Yang pertama, karena di Dinas Pendapatan kita mulainya adalah di 1 Januari 2018 sampai akhir Desember selama 1 tahun pembukuan gitu ya. Eh, terus eh, yang pertama 1 Januari 2018 ada saldo awal enggak dari Kasdi Bendahara Pengeluaran? Tidak ada, jadi kita nol. Yang kedua adalah SP2D UP. SP2D Kasdi Pengeluaran. Lihatnya gimana? Gampang. Kita lihat di dalam umumnya. Nah, kita di sini adalah fokus Kasdi Bendahara Pengeluaran. Jadi cari seluruh transaksi atau rekening yang namanya Kasdi Bendahara Pengeluaran. Terus kita masukkan ke sini. Ureanya disesuaikan ya. Kas bendahara pengeluaran yang termasuk jurnalnya ada ini, baik debit dan kredit, kita masukkan. Kita lihat yang pertama, kas di bendahara pengeluaran. Satu ini ya, coba saya blok ya. Nanti kita caranya gitu aja biar enak. Ya warnanya apa ya? Kayak sini satu kas di bendahara pengeluaran. Ada lagi enggak kas di bendahara pengeluaran? Terus kas di bendahara pengeluaran. Gini, ini salah satu contoh ya. Kas di bendahara pengeluaran banyak banget ternyata. Coba nanti kita cocokkan benar kayak enggak. Penerimaan, 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 penerimaan. Sudah berarti ada kita cocokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Benar enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar kan? Kita cocokkan. Yang pertama dari atas, keadilan 50 juta. Benar, 50 juta di sisi debit. Oke. Yang kedua, tanggal 26, 1 juta di sisi kredit. Nah, benar. Uraiannya sesuaikan ya. Terus, 3, 26 Februari lagi. Sisi debit 1 juta. Oke. SP2D GU ngisi kembali ya. Terus 9 April. Nah, di kredit 5 juta. Oke, betul. Terus kasih bendahara pengeluaran. Ini
PPh 522 debit. Terus 9 April, eh ada lagi tuh. Oh ini nih 5 juta pengisian kembali SP2 DGU sama seperti ini. Dan terakhir kredit. Nah, perjalanan 40 juta seperti ini. Jadi tinggal total 50 juta debit. Ini berarti kan ini dikurang ini ketemu terus debit ini tambah ini kurang ini tambah ini tambah ini dikurangi. Nah, selanjutnya gaji bendahara pengeluaran adalah 10 miliar 522 juta. Seperti itu. Nah, mudah kan? Pastinya mudah. Nah, yang lain kita masuk. Nanti saya nggak nyentuhkan semuanya ya. Nanti tinggal kamu melanjutkan. Caranya seperti itu. Cash di bendahara Garuda. Yang kedua, pembahasan kedua adalah cash di bendahara penerimaan. Sama, cash di bendahara 1 Januari 2018 saldo awalnya 0. Nah, di sini kita cek seperti biasa kas di bendahara penerimaan sekarang. Kita belum lihat itu. Jurnal kas di bendahara penerimaan kita yang pertama, ada nggak ya? Kas di nah ini di warnanya biar beda. Satu, dua, tiga, empat, terus, terus, ya ada cuma 4. Kita cocokkan. Yang pertama 11 Juni cash di bendahara 60 juta debit. Ini piutang pajak hotel. Penerimaan pajak hotel ya 60 juta debit, betul. Yang kedua RKPBKD 60 juta 11 Juni. Di sini setor ke kas daerah dari pendapatan pajak 60 juta di setor ke kas daerah. Terus yang ketiga 3 Juli ada lagi pendapatan retribusi 30 juta. Penerimaan 30 juta dan mengurangi penerimaan ini disetor ke kas di bendahara penerimaan sebesar 30 juta. Jadi 4 betul. Udah pendapatan 60. Nah, ini kan kita lihat dinas pendapatan ya. Jadi 60 juta diterima dinas pendapatan. Nah, pada saat itu 60 juta ini langsung tanggal 11 juga disetor ke kas daerah. Jadi 0, tidak punya lagi kas bendahara. Tanggal 3 Juli ada retribusi masuk ke dinas 30 juta, terus disetor ke kas negara 30 juta. Bisa. Jadi masuk ke dinas, dinas terus menyetorkan ke kas daerah. Seperti itu. Kas bendahara. Gampang kan? Gampang. Saya yakin ada pinter-pinter kok. Terus yang kedua, ketiga maksudnya piutang pajak hotel. Piutang pajak hotel kita lihat ada berapa ini? 28 Mei dibuka di saldonya enggak piutang pajak hotel. Nah, piutang pajak hotel di sini ada 60 juta. Nah, di sini adalah hal 32 jurnal umum pendapatan F42 32 cuman apa piutang pajak hotel ya, yang lainnya adalah 60 juta 60 juta piutang pajak hotel. Nah ini loh, nah ini piutang pajak hotel 60 juta kan sama toh, piutang pajak hotel langsung 28 Mei yang ada piutang pajak hotelnya. Kita blok lagi ini 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 nah, selesai. Di sini ada 3 kita cocokkan. Benar 3 enggak? 28 Mei 60 juta debit. Benar. Harus 11 Juni 60 juta kredit. Oke.
SKP, surat keterangan kelebihan bayar 100 juta, double utang 100 juta. Ada kekurangan, jadi akan berapa? Ternyata pajak hotelnya tidak hanya 60 juta, ada 160 juta. Yang ini sudah diterima kan, yang ini belum. Jadi di sini 100 juta berikutnya. Nah, utang pajak hotelnya masih tertanggung sebesar 100 juta. Itu untuk postingan buku besar tentang pajak hotel. Yang selanjutnya, piutang retribusi khusus tempat parkir. Ada nggak ini? Kita pastikan dulu lah. Kalau ini sih nggak ada. Setahu saya retribusi parkir. Ini kita scroll aja. Kita lihat jurnal umum kita. Pajaknya ada pajak hotel. Ini retribusi parkir. Piutang tapi ya, bukan pendapatan. Pendapatan. Nah, pendapatan. Pendapatan kan bukan piutang ya. Pendapatan piutang. Oh, nggak ada. Berarti makanya ini kosong. Ada. Terus selanjutnya adalah buku besar piutang penyisian piutang pajak. Nah, ini masuknya ke penyesuaian 31 Desember. Makanya tadi saya bilang sekalian kita di pertemuan sebelumnya sebelum posting buku besar karena buku besar juga akan memposting jurnal penyesuaian maka penyesuaiannya kita saya tujuannya adalah sekali ke posting buku besar ada jurnal umum, jurnal penyesuaian, statement bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau jurnal umum dulu boleh setelah selesai kan neraca saldo, ya kan neraca saldo. Terus jurnal penyesuaian kan nanti ngisi lagi buku besar neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah ini maksudnya adalah saya alangkah ini neraca saldo nanti kecuali penyesuaian kan nggak masuk. Jadi kita nanti bisa langsung ke neraca saldo setelah penyesuaian kan gitu. Nah, ini benar nggak penyesuaian 500 ribu? Penyesuaian 500 ribu ini beban penyesuaian juta pajak 100 juta yang masih tertanggung itu disisihkan 500 ribu kredit ya seperti itu. Sewa dibayar Primuka juga ada penyisihan tadi 5 juta 4 penyesuaian bisa 5,4 dari tadi jurnal penyesuaian ini juga persediaan ATK masih ada 300.000 penyesuaian. Tanah ini dari jurnal umum ya, pengadaan tanah, jasa, sertifikasi penonor itu ada semua. Jadi seperti itu untuk buku besar. Jadi simpelnya adalah semua yang ada di jurnal umum ini kita masukkan ke buku besar, begitu juga jurnal penyesuaiannya kita masukkan ke buku besar semuanya. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Jadi nanti untuk memudahkan kita ke uh, postingan ke buku besarnya. Nah, sudah selesai, nanti kalian praktekkan sendiri alurnya seperti tadi yang kas di bendera pengeluaran, penerimaan, dan piutang, penyesuaian semuanya sudah saya jelaskan, tinggal kalian praktek. Setelah buku besar ini terselesaikan, ada banyak buku besarnya, maka langkah selanjutnya adalah eh, neraca saldo dinas pendapatan. Jadi, kas di bendera pengeluaran, saya contohkan di sini adalah saldo akhir ini kan saldo kan, 1052 ini kita masukkan ke neraca saldo 1052. Kas di bendera penerimaan gini kok kosong. Ya di sini kas di bendera penerimaannya entah nggak ada. Jadi seperti itu. Selanjutnya piutang pajak hotel 100 juta. Kita lihat piutang 100 juta ya. Pokoknya saldo akhir ini akan kita masukkan. Piutang retribusi parkir kosong. Penyisian piutang pajak 500.000. Ada nggak penyisian piutang pajak? Ah, oh, ini kan penyesuaian ya, belum ya. Nanti pas di sini adanya.
Ini neraca saldo sebelum penyesuaian lah. Katakan itu belum. Ini seolah-olah belum ada. Tapi itu masuk. Terus tanah 125 juta. Tanah penyesuaian penyesuaian. Nah, tanah berapa nih? 125 juta kan? Ini. Dan seterusnya. Ini sih kalau di Excel kan tinggal rumus, tinggal tak klik ke ini, maka ketika saya ngerubah ini tak ganti angka ini berubah, di sini otomatis akan berubah. Tapi kuncinya adalah saldo akhir yang ada di sini, buku besar, itu yang akan kita masukkan ke neraca saldonya. Jadi ini pastikan nama akunnya kamu masukkan semua seperti akun-akun ini yang ada di buku besar, masukkan ke sini semua, urut biar mudah. Nanti angka saldonya masukkan. Kalau angka saldonya ada di sesi debit ya debit, ada di kredit ya masukkan ke kredit. Seperti itu. Ini sampai selesai. Jadi neraca saldonya adalah jumlahnya adalah 12 miliar. Di total keseluruhan 576 harus imbang antara eh, apa namanya eh, eh, debit kreditnya. Gitu ya. Buku besar sudah, neraca saldo sebelum penyesuaian sudah, jurnal penyesuaian kemarin kita sudah, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini kan gampang. Jadi ini kan sama seperti ini neraca saldo ini kan, tetapi yang ada yang penyesuaian-penyesuaian ini dimasukkan dulu. Contoh, piutang pajak total di neraca saldo ini kan nggak ada toh penyisian piutang pajak nih loh. Ya ada disesuaikan ini ada dari mana Pak? Ya dari ini, dari penyesuaian buku besar tentunya dari buku besar. Tapi buku besar 500 ini kan diambil sebenarnya dari 500.000 yang ini kan penyisian hutang pajak. Totalnya berarti berubah 12.827 yang sebelumnya adalah 12.576. Karena ada penyesuaian maka ada perubahan juga angka dari neraca saldo setelah disesuaikan. Seperti itu. Itu untuk materi ini. Jadi dari buku besar sudah, neraca saldo sebelum penyesuaian sudah, dan neraca saldo setelah penyesuaiannya sudah. Kuncinya sederhana seperti itu. Dirubah, dipindah dari satu buku besar jurnal umum ke buku besar, jurnal penyesuaian ke buku besar, dari buku besar ke neraca saldo sebelum penyesuaian, ada jurnal penyesuaian, setelah ada jurnal penyesuaian, maka neraca saldo ini dibuat baru setelah adanya jurnal penyesuaian. Maka angka dari neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian pastinya akan berbeda. Demikian anak-anak, berarti permintaan kita sudah sampai di halaman 21 itu soal nomor 6 sudah terselesaikan sampai neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya soal 7 itu menyusun worksheet nanti akan atau neraca lanjut akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.